Halo kawan Asaptima dimanapun Anda berada. Nah, langsung saja kali ini saya akan membuat trafo OT untuk amplifier corong tua ya. Oke, seperti ini. Kita timbang dulu tembaganya untuk dijadikan lilitan nanti. Ini beratnya, bentar ya. Oke, gini aja biar kelihatan di kamera. Ini beratnya 216 gram atau ini 2 on lebih ya. Ya, memang saya belinya 2 on. Ini mudah-mudahan cukup ya untuk digulung ke ini nanti, ke koker ini. Ini ukurannya, sebentar dulu. Oke, kita ambil alat ukur dulu. Oke. Ya, kita ukur sekarang. Ini lebarnya sekitar 2,5 mili. Nah, seperti ini. 2,5 cm maksudnya, atau 25 mili. Ini panjangnya sekitar berapa ini? Sekitar 50 mili atau 5 cm ya. Ini untuk panjangnya. Dan kawat yang tadi itu untuk digulung ke koker yang sudah kita ukur ini. Oke, kita geser dulu untuk alat gulungnya agar bisa terlihat jelas di kamera ya, karena ini tempatnya cukup sederhana. Mohon maaf ya kawan-kawan Asaptima. Kita kalibrasikan dulu untuk jarumnya, jarum di alat ukur ini. Kita kalibrasikan dulu, kita titikkan ke titik 0, kita matchingkan ke titik 0 ya, agar nanti kita tidak perlu menghitung secara lisan, tinggal melihat berapa yang ditunjukkan oleh angka jarum ini, maka itulah hasil dari lilitan yang kita gulung itu. Oke. Kalau dulu saya nggak pakai alat ini ya, jadi dibaca secara lisan dengan ekstra hati-hati dan sambil dicatat gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa pakai alat ini dan tidak perlu dihitung secara lisan, tinggal ya sudah 0 ya, seperti ini. Tinggal kita melihat berapa gulungan yang ditunjukkan oleh jarum alat ukur ini, ya itu sudah jumlahnya gitu. Langsung saja biar tidak banyak makan waktu ya, kita pakaikan kokernya. Harus diganjal ternyata ya. Nah, seperti ini kawan. Jadi jangan di skip ya, agar tidak salah paham, biar tahu berapa gulungan yang akan saya gulung ini, gulungan sekunder dan gulungan primernya. Karena kalau trafo audio seperti ini yang digulung pertama kali itu sekundernya, kalau adaptor yang pertama kali itu primernya. Jadi kebalikannya gitu ya kawan. Kita buat sekencang mungkin, tapi jangan terlalu kencang-kencang amat ya, agar tidak robek nanti, karena ini bahannya bahan dari plastik. Nah, saatnya kita buka. Ini dipelintir kayak gini dari tokonya ya, jadi kita buka dulu. Oke, seperti ini. Ini yang bengkok-bengkok ini kita luruskan, walaupun tidak selurus penggaris gitu ya. Oke, yang penting ini bisa agak sedikit lurus gitu, agar tidak terlalu banyak tekukan nanti di dalam kokernya ini. Ya, kita gulung seperti ini. Ini merupakan gulungan sekunder. Ya, ini gulungan sekunder, kita ratakan dulu. Oke.
Nah, ini saya sengaja diletakkan di belakang ya untuk outputnya atau untuk yang ke speaker ya. Kita letakin di sini di bagian belakang nanti kalau sudah jadi ya. Jadi nggak numpuk di bagian awal dan nggak numpuk atas bawah. Biasanya kalau rangkaian trafo baik IT ataupun OT zaman dulu itu numpuk ya, di bawah dan di atas, bagian atas trafonya ini. Tapi kalau saya nggak, ini di bagian bawah semua, baik yang dari basisnya transistor jengkolnya, yang ke speaker juga di bagian bawah. Oke, kita lakukan seperti ini hingga mencapai nilai yang kita inginkan. Ini sudah menunjukkan 25 lilit. Saya ambil 25 lilit saja ya. Nah, bisa Anda lihat jarumnya ini. Untuk bagian sekundernya atau output yang menuju ke speaker ini saya ambil 25 lilit saja, karena ini takut nggak muat dan juga ini takut nggak cukup lagi ya, karena ini saya pakai kawat ukuran 1,2 mili. Oke, kita kasih isolasi seperti ini agar tidak melorot ya, agar tidak mental kemana-mana ini. Untuk sementara kita pakai isolasi seperti ini, pakai isolasi bening ya, karena kalau pakai yang hitam itu waduh putus ini kawan. Kalau pakai yang hitam itu akan menambah ketebalan nanti ya. Jadi agar muat ini kokernya, jadi pakai yang tipis aja. Nah, kita perhatikan ya, kita perhatikan seperti ini. Oke, ke luar dulu lalu masuk lagi. Ini lilitannya kalau di bagian transformer audio seperti ini, baik IT ataupun OT, ini arah gulungannya ini harus searah semua ya. Sebenarnya dibolak-balik juga bisa, tapi nanti kakinya itu perlu disesuaikan lagi gitu. Tapi ini saya kasih cara yang tergampang dan termudah itu agar mudah dipraktekkan oleh kawan-kawan Asap Timah di seluruh penjuru dunia gitu. Ya, jadi jika Anda suka dengan video ini silahkan bantu tombol like-nya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe gitu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru itu langsung bisa Anda tonton gitu. Ya, kita lanjutkan di bagian primer ini ya. Kalau barusan itu sekunder yang menuju ke speaker corong bawah. Nah, setelah sekunder ini primernya. Setelah selesai kita tekuk lagi ke bagian tengah atau ke bagian CT ini. Kita lakukan tekukan seperti ini, kita pelintir ke bagian sampingnya ini agar tidak lepas atau tidak mental ya. Karena ini kalau melorot ini bisa amburadul nanti. Ya, seperti ini. Ini yang menuju ke CT. Oke, kita potong dulu. Nah, itu kalau tidak dipelintir seperti ini bisa lepas ya, bisa amburadul dan kita akan kerja dengan sia-sia gitu. Ya, kita lapisin lagi dengan solasi bening seperti ini, karena solasi ini tipis ya, jadi tidak menambah ketebalan. Nah, ini adalah email yang ukuran 0,25. Ini untuk dijadikan NF atau negative feedback ya. Ini ukuran 0,25 ya. Oke, sebentar, ini mana bener ini ujungnya ya? Bener apa enggak ini ujungnya? Oh ya bener. Oke, ini gulungan NF ini banyak dirahasiakan. Nah, disinilah kita akan buka rahasia kawan ya.
NF-nya ini yang banyak dirahasiakan oleh teman-teman perangkai zaman dulu gitu. Sedangkan sekunder dan primernya dikasih tahu, sedangkan NF-nya nggak dikasih tahu berapa itu ya. Itu juga percuma, tahu primer dan sekundernya tapi NF-nya nggak tahu berapa jumlahnya gitu ya. Karena ini beda dengan trafo yang sekarang. Kita lakukan penggulungan lagi seperti ini. Ya, berapa jumlahnya ini? Jumlah gulungan NF ini saya samakan dengan gulungan primernya. Jadi sama-sama 30 gitu. Tapi kalau yang lain yang beda dengan rangkaian ini nggak masalah gitu. Bisa pakai 30 lilit saja gitu. Tapi agar tidak terlalu keras dan tidak terlalu kasar audio yang dihasilkan nanti, saya samakan saja dengan jumlah gulungan primernya gitu kawan. Jadi jumlah NF ini kalau ingin niru saya itu ya, ini saya sedekahkan ini ilmunya, ini ilmu yang saya dapat ini sedekahkan dengan kemampuan saya gitu ya. Bisa dipraktekkan, tapi kalau ada yang punya pengalaman lain bisalah di share di kolom komentar gitu ya, berapa yang kalian gunakan untuk gulungan NF ini gitu kawan. Saya balikan lagi ya agar mudah nanti untuk, kan kita sudah tahu ya gulungan NF-nya kan kita sudah tahu. Nah, sekarang kita balikan lagi ke angka 60 karena primernya karena sekundernya 25 lilit dan primernya 35 lilit, jadi jumlahnya 60 gitu. Jadi kita balikan lagi ke angka yang 60 ini agar cara hitungnya nanti gampang ya. Jadi sekarang kita sudah tahu untuk jumlah lilitan sekunder itu. Sekundernya 25 lilit, primernya 35, NF 35, dan sekarang bagian primer lagi. Nah, ini bagian primer sama ya dengan yang awal tadi, yaitu sama-sama 35 lilit ya. Kita lanjutkan seperti ini ya agar tidak terlalu banyak rongga atau terlalu banyak istilahnya seperti rongga udara gitu tuh ya, seperti ruang udara atau inti udara gitu. Jadi biar bener-bener rapat untuk lilitan trafo OT ini. Jadi kita lanjutkan karena ini tadi ditekuk ke bagian luar, dan sekarang kita lanjutkan dari bagian luar. Kekurangan yang menjadi sekat seperti ini dilanjutkan sampai benar-benar full ini ya. Kalau sudah, kita tekuk lagi ini ke bagian transistor lagi ya. Yang ini nanti ke bagian basisnya transistor gitu ya. Jadi kita harus benar-benar teliti ya, dan perlu telaten gitu agar tidak terlalu banyak rongga untuk lilitan trafo OT ini. Nanti kalau yang nggak punya serlak itu, yang nggak punya serlak terus banyak rongga, maka ini akan terjadi getaran nanti kalau sudah dimasukin audio. Kalau ada sinyal audio yang masuk, ini sangat keras sekali ya, bisa sampai mengganggu, melebihi melebihi bunyi yang dihasilkan oleh bunyinya kipas anginnya itu. Jadi sangat mengganggu sekali kalau ini kurang rapat, kecuali nanti ini
ceburkan ke serlak atau dikasih serlak itu baru mantap gitu ya. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah pakai serlak untuk gulungan ini. Yang pasti ini harus kenceng, cara menggulungnya harus kenceng dan harus serapat mungkin gitu ya. Jadi agar tidak menimbulkan bunyi yang tidak kita inginkan gitu. Ini kawatnya tinggal sedikit ya kawan, mudah-mudahan cukup. Nah, tinggal segini aja ini. Oke, mudah-mudahan cukup aja. Ini 2 on ya. Kawatnya 2 on, ukuran diameternya 1,2 mm. Dan ini tinggal berapa lilit kekurangannya. Kayaknya ini nggak cukup, tapi mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan bisa cukup. Dan kalau ini seumpamanya tidak cukup, maka itu bisa disambung ya, bisa dikasih tambahan email. Yang penting kawat emailnya sama, ukuran diameternya sama, gak masalah sih ada sambungan di dalam ini. Tapi ada sebagian servis yang tidak memperbolehkan ada gulungan. Tapi kalau saya alhamdulillah banyak, meskipun tidak terlalu banyak yang terjadi gulungan di dalam karena kekurangan kawat, itu tidak pernah ada konsleting atau tidak pernah ada short pada trafo ini ya. Kebanyakan dari teman-teman itu, dari para pengguna trafo amplifier ET dan OT ini, kebanyakan itu yang mati itu transistor jengkolnya gitu, disebabkan karena kelebihan beban gitu ya. Tapi kalau trafonya ini terbakar atau konslet atau short, itu saya tidak pernah mengalami untuk rangkaian saya sendiri gitu ya kawan. Iya, ternyata bener ya, ini nggak cukup. Ini saya, nah ini sudah saya sambungkan dengan kawat lain. Ini beda merek, jadi warnanya juga beda, tapi ukurannya ini sama-sama 1,2 mm ya. 1,2 mm ukurannya untuk gulungan ini, untuk kawat ini ya maksudnya. Ya, kita lanjutkan aja, nggak masalah seperti ini. Yang penting di bagian sambungan ini kalau bisa jangan di samping ya, jangan di ini, di jempol saya ini jangan, kalau bisa. Nah, utamakan di sini. Nah, kenapa? Kalau di samping, kalau sambungan ada di samping itu nanti gak muat, itu pasti diketok ya. Nah, ketika diketok dikhawatirkan gulungan ini terjadi kebocoran ke bagian lilitan yang lain sehingga terjadi short gitu. Jadi kalau ada sambungan saya sarankan seperti ini. Nah, kita selipkan lagi. Jadi jangan sampai sambungan ini nggak melewati batas kertas ini ya. Harusnya ini dibatasi lah seperti ini. Jangan sampai nyentuh, walaupun kawat yang lain ini sama-sama punya isolator. Jadi menjaga kemungkinan gitu ya. Kita mengantisipasi sendiri karena ini sebisanya ini digunakan untuk jangka yang sangat lama gitu. Jadi kita lanjutkan, walaupun warna kawatnya ini tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, nggak masalah. Yang penting ukurannya tepat nanti ya. Ukurannya tepat dan jumlah keseluruhan dari jumlah total dari gulungan OT yang saya gulung sekarang ini jumlahnya 125 lilit gitu ya. Beda dengan NF nggak kehitung gitu maksudnya. Jadi untuk sekunder 25 lilit, untuk primer 35 lilit itu sudah 60. Maka dikali 2 itu sudah 120 lilit. Tapi NF-nya nggak kehitung gitu. Ya, seperti ini. Ini ada yang menekuk-nekuk. Nah, ini sudah pas sekali ya.
ini di bagian jempol dan telunjuk saya ini sudah pas banget. Jadi kalau misalkan ini nggak diketok, nanti dikhawatirkan kernnya itu nggak masuk, jadi perlu diketok gitu. Nah, kalau permukaan yang ada gulungan itu tidak boleh kita ketok gitu, takut terjadi short nanti. Ya, ini hitungannya sudah pas, sudah mencapai jumlah keseluruhan 160 lilit, maka saatnya kita potong lebihnya dari dari lilitan ini yang ditambah barusan, kita potong di sini. Nah, ya, kita kasih isolasi seperti ini. Nah, kita ukur seperti ini, kita press seperti ini ya. Nanti kalau agak melendung itu dikhawatirkan, bahkan dipastikan kernnya nggak masuk. Lain ini juga belum ditambah kertas seperti ini, tambah nggak muat nanti. Nah, ini sudah bagus sekali, sudah presisi ya. Ini lebih bagusnya ini dikasih serlak, tapi kalau saya nggak pakai serlak. Kakinya sudah disolder seperti ini akan ditekuk nanti ya, tapi sebelumnya saya nggak tekuk dulu karena ingin memasukkan gearnya. Kalau ditekuk terlebih dahulu terus gearnya dimasukkan, ini akan akan mentok ke bagian dasar triplek ini gitu ya. Nah, jadi jangan ditekuk dulu karena akan saya pakai gearnya ini. Kita ambil i-nya dulu. Ini saya beli online ya. Ya, ini ukuran 2,5 2 on ya. Jadi seperti ini masih baru, masih sangat bagus sekali ya. Wah, ini 2 on ya kawan ya. Oke, akan saya pasang ke bagian kern ini. Seperti ini kita pasang i-nya sekarang ya. Oke, karena waktu pemasangan ini memorinya nggak cukup ya kawan. Jadi nggak kerekam gitu, tahu-tahunya malah berhenti sendiri gitu. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Kita ketok-ketok pakai gagangnya obeng ini ya. Kita lanjutkan pemasangannya seperti ini dan kita ratakan agar benar-benar rata gitu ya. Kalau tidak rata dan tidak rapat ini, maka akan ada bunyi getaran gitu saat ada audio gitu ya. Nah, yang ada mereknya ini kita sisihkan dulu ya. Oke, wah ya banyak. Oke, kita sisihkan, kita ambil yang lain yang enggak ada ukurannya ini ya, seperti ini. Sudah sedikit rata ya kawan. Nah, tinggal di bagian samping ini di atas sebagian sudah rata. Kita ketok-ketok terus seperti ini agar bisa maksimal ratanya dan tidak menghasilkan suara getaran gitu, bunyi getaran nanti kalau ada audio masuk. Nah, seperti ini terus diketok-ketok ya, serapat mungkin gitu, serata mungkin. Nah, ini sudah rata, tapi di bagian bawah ini kurang. Kita pakai obengnya seperti ini. Oke, diratakan. Kayaknya ini kurang bebannya kurang berat gitu ya. Ganti pakai tang seperti ini. Oke, kalau ada palu yang tidak terlalu besar bisa pakai palu ya untuk meratakan ini. Nah, sudah mending ya. Wah, ini cukup rata sekali. Nah, seperti ini kawan, cara meratakan bagian trafonya seperti ini. Wah, ini mantap kawan ya, mantap sekali. Ini kabel NF ya, yang biru ini kabel negatif feedback. Ini tinggal pemasangan baut dan kakinya. Sekarang kita timbang sisa dari kern tadi yang kita timbang itu ya,
Ya, sekarang kita timbang keseluruhan beratnya trafo ini. Ini beratnya 1704 atau 1,5 kilo lebih gitu. Ya. Dan sekarang kita timbang sisanya ini. Sisanya 583 atau 0,5 kilo lebih ya. Ya, 0,5 kilo lebih, hampir 0,5 kilo 1 on. Sekarang bagian kita mengecek atau mengetes. Biasanya ini harusnya ini semua kaki dari trafo ini semuanya nyambung ya. Yang 6 kaki ini harusnya semuanya nyambung. Kalau nggak nyambung berarti ada yang kurang terkelupas di bagian solder itu ya. Oke, semoga pengalaman yang saya bagikan ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like gitu ya. Terima kasih semuanya, bye bye.